Alhamdulillahirabbil alamin. Taramin para masyayikh hadirin dan hadirat. Izinkanlah saya untuk membacakan manaqib Al-Maghfurlah Kiai Haji Bisri Sansuri. Tangis seorang bayi pecah pada 5 Dzulhijjah 1304 Hijriah. Hari itu merujuk penanggalan Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Agustus 1887. Bayi yang terlahir dari ayah bernama Sansuri, yang tangisannya berhasil memecah malam Desa Tayu, sebuah kampung yang berada di pedalaman Pati, Jawa Tengah. Kelak beliau kita kenal dengan Muhammad Bisri Sansuri. Kiai Bisri Sansuri muda adalah pembelajar yang ulet dan tekun. Sebagaimana tradisi intelektual ulama zaman dahulu, Kiai Bisri muda adalah pengembara ilmu. Kiai Bisri berguru dari satu kiai ke kiai lain, berpindah dari satu pesantren ke pesantren lain, menimba ilmu dari kampung halaman sampai Harumain. Kiai Bisri tercatat sebagai santri ulama-ulama masyhur seperti Kiai Abdus Samad, Kiai Sirot, Kiai Abdus Salam Kajen Pati, Kiai Umar bin Harun, Kiai Syu'eb dan Kiai Khalil Kasingan dari Sarang, Syekhona Khalil Bangkalan, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Beliau juga berguru kepada para ulama di Mekah tahun 1913 seperti Syekh Muhammad Bakir, Syekh Muhammad Said Yamani, Syekh Ibrahim Yaman, Syekh Jamal Al-Maliki, Syekh Khotib Al-Minangkabawi dan Syekh Mahfud At-Termasi dari Termas Pacitan. Kiai Bisri Sansuri menikah dengan ibunya Nur Khadijah pada tahun 1914. 4 tahun setelah menikah, atas dorongan dari sang mertua Kiai Hasbullah, Kiai Bisri membabat alas mendirikan pesantren di sebuah desa di selatan Nabak Beras yang bernama Denanyar. Kiai Bisri merintis pesantren setahap demi setahap. Pada tahun 1919, Kiai Bisri melakukan terobosan besar, mendirikan pesantren putri. Sebuah istihad yang berani, inovatif dan melampaui zamannya. Kiai Bisri dalam konteks ini bisa dikatakan sebagai pembaharu dalam bidang pendidikan. Kiai Bisri bukan saja pelopor, namun penggagas yang akhirnya kelak mengilhami pesantren-pesantren lain untuk membuka layanan pendidikan bagi perempuan hingga saat ini. Para kiai, ulama serta hadirin hadirat, kiprah Kiai Bisri bukan semata di wilayah formal administratif, namun lebih dari itu juga pada aspek kultural keumatan. Gerak langkah dan segala keputusan yang diambil Kiai Bisri selalu didasarkan pada ufuk cakrawala keilmuan yang mendalam, digabungkan dengan analisis sosial keumatan yang luas. Dengan kerangka berpikir seperti itu, Kiai Bisri menjadi sosok yang teguh memegang prinsip, berkarakter dan luas dalam bersikap. Sejumlah terobosan dan gagasan brilian dalam konteks sosial keumatan dalam skala nasional yang berdampak hingga saat ini menjadi bukti betapa Kiai Bisri adalah ulama visioner dengan kapasitas keilmuan yang luas. Keputusan-keputusan Kiai Bisri adalah keputusan yang dihasilkan dari kepiawaian menggabungkan kejadian memotret persoalan dengan keluasan pengetahuan dalam khasanah fikih. Keputusan tentang keluarga berencana, undang-undang perkawinan, dan juga termasuk sikapnya yang tegas soal DPR-GR ada di antara beberapa keputusan yang dicatat dengan tinta emas oleh sejarah dan relevan hingga saat ini. Kiai Bisri selalu menilai dan menimbang sesuatu dengan sudut pandang fikih yang komprehensif. Salah satu sikap beliau dalam memperjuangkan fikih yang diyakini di ranah parlemen adalah membuat rancangan undang-undang tandingan tentang undang-undang perkawinan. Selain itu, ketika garis-garis besar haluan negara hasil sidang umum MPR 1978 menetapkan untuk mengakui aliran kepercayaan sejajar dengan agama-agama resmi, Kiai Bisri walk out dari sidang. Beliau protes keras dan menolak bersikap kompromi apabila menyangkut prinsip agama. Beliau menganggap keputusan MPR merendahkan status Islam sebagai agama.
Hadirin yang saya hormati, keluasan bersikap Kiai Bisri merupakan sikap yang perlu kita teladani. Kiai Bisri menempatkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Seperti yang telah banyak diketahui, Kiai Bisri seringkali berbeda pendapat dengan Kiai Wahab Hasbullah dalam forum Bahsul Masail. Tidak jarang perdebatan itu seperti orang yang bermusuhan. Tetapi setelah forum selesai, Kiai Bisri dengan rendah hati melayani kakak ipar selaku sekaligus sahabat karibnya tersebut. Contoh lain ketika hubungan antara Kiai Bisri dengan Presiden Soeharto kurang harmonis. Dan di saat yang sama, Kiai Bisri ditunjuk sebagai Amirul Hajj, Kiai Bisri tetap sowan ke istana dalam kapasitas beliau sebagai Amirul Hajj. Sekeluar dari istana negara, para wartawan menanyakan kenapa beliau ke istana, dan beliau menjawab, karena saya ditunjuk sebagai Amirul Hajj oleh pemerintah, maka saya menghadap kepada yang memberi amanah kepada saya. Hadirin yang berbahagia, dalam konteks kiprah keumatan, Kiai Bisri tercatat sebagai salah satu tokoh yang ikut mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Kiai Bisri ikut menyumbangkan gagasan-gagasan penting ketika masa-masa awal Jam'iyah ini didirikan. Kiai Bisri menjadi Rois Am PBNU pada tahun 1971 hingga 1980, menggantikan Kiai Wahab Hasbullah saat Orde Baru sedang berjaya. Rezim ini membungsai semua kekuatan yang dianggap mengancam eksistensi kekuasaannya. Segala kekuatan dikerdilkan, termasuk NU. Tak seorang pun meragukan kecintaan Kiai Bisri kepada Nahdlatul Ulama. Banyak saksi menuturkan bahwa perjuangan Kiai Bisri di Nahdlatul Ulama itu terkadang membuat beliau harus meninggalkan aktivitas pengajian di pondok pesantren Mambaul Ma'arif. Sebagaimana diceritakan oleh almarhum Kiai Haji Akhwan, salah satu santri senior Kiai Bisri Sansuri, suatu saat ketika hendak bertolak ke Jakarta dalam menjalankan amanahnya sebagai Rois Am PBNU, seluruh santri dikumpulkan di masjid ini. Ketika pidato, selain menjelaskan kepada santri bahwa urusan mengaji di pondok pesantren ketika Kiai Bisri di Jakarta diserahkan kepada putra pertama beliau, Kiai Haji Ahmad Bisri, beliau berpesan, selama hidup aku seorang Nahdliyin Tulen. Jika aku meninggal, maka wasiatku kepada masyarakat agar mereka tetap menjadi pengikut setia Nahdlatul Ulama. Hadirin yang saya muliakan, Kiai Bisri memiliki perhatian yang sangat besar dalam mendidik generasi penerus bangsa. Beliau mendedikasikan diri, keluarga, serta mewakafkan harta bendanya untuk tetap selalu berkhidmah dalam mendidik generasi penerus bangsa. Salah santri beliau, Kiai Muhammad Khalil Khozin, menjadi saksi pesan beliau, yaitu, aku njaluk persaksian menyang pon kabeh, yen pekaranganku lan sawahku lan omahku tak wakofno menyang pondok, lan anak-anak turunku berhak menempati tapi ora berhak ngedol, kanthi syarat kudu mulang ana pondok, yen ora mulang supaya metu sangka tanahku. Saumpama wong jopo gelem mulang ana pondok iki, ya kena manggon yen ana. Kiai Bisri Sansuri bukan hanya tokoh yang dimiliki oleh kalangan pesantren dan Nahdlatul Ulama semata. Kiai Bisri adalah tokoh bangsa yang ikut andil dalam perang kemerdekaan. Kiai Bisri pernah menduduki sebagai kepala kantor markas besar ulama di Sidoarjo ketika terjadi revolusi kemerdekaan. Kiai Bisri ikut berjuang mengusir penjajah dari Ibu Pertiwi. Kiai Bisri adalah ulama pejuang kemerdekaan dan kemanusiaan yang bervisi nasionalis. Kiprahnya terbentang dari persoalan keumatan hingga problem kebangsaan. Para hadirin yang dirahmati Allah,
pada 19 Jumadil Akhir 1400 Hijriah, bertepatan dengan hari Jumat 25 April 1980, Kiai Bisri Sansuri berpulang ke rahmatullah pada usia 93 tahun. Kiai Bisri berpulang sebagaimana dua pendahulunya, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, yang juga berpulang semasa masih menduduki jabatan sebagai Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Melalui manakib ini, mari bersama-sama kita mengambil hikmah atas segala kiprah dan perjuangan yang telah dijalankan oleh Kiai Haji Muhammad Bisri Sansuri selama hidup. Mari bersama kita melangitkan doa, membacakan surat Al-Fatihah untuk almarhum almarhumah Kiai Haji Muhammad Bisri Sansuri, dengan harapan semoga segala perjuangannya bisa kita teladani bersama. Ala haliniyah al-Fatihah.